Sneakers murah ini tuh bagus, tapi ini artinya Nike udah ada di dasar jurang. Halo guys, Dimas di sini dan gak biasanya Nike murah. Iya, kalau kalian ingat beberapa tahun ke belakang, Nike itu nggak ada yang murah. Ya, murah-murahnya juga berapa sih? Tetap aja relatif lumayan mahal gitu ya. Tapi hari ini kita ketemu sama P6000 yang kemarin kita beli di Kick Avenue. Artikel ini tuh sebenarnya menarik banget. Kenapa? Karena lagi jadi gorengan terkini. Ya gue ngerti sih alasannya. Karena murah. Ya, murah dengan artian kalian bahkan bisa dapat sepatu ini di harga just under 1 million rupiah. Ya, tidak terkecuali di Kick Avenue juga yang kalian bisa dapat harga retail, apalagi kalau ditambah dengan kode voucher khusus yang akan kita infoin di belakang nanti ya. Nah, jadi kita tidak terafiliasi apapun dengan merek-merek yang kita sebutkan di sini. Kita cuma mau bantuin kalian dapat barang lebih murah dan ternyata Kick Avenue tertarik nih buat penonton Shoepolish kalau mau dapat pricing lebih murah, mereka bantu dengan promo code. By the way, kita tidak dapat benefit finansial apapun ya. Nah, kita bahas lagi ke sini. Ini adalah hal yang menarik kita. Kenapa? Karena dibandingin Vomero gitu ya. Vomero tuh jelas memang sepatu running Nike yang sempat lumayan lama, ada mungkin 1 dekade lah dijual sama mereka sampai akhirnya di-kill gitu artikelnya. Nah, kalau yang ini kan enggak, ini retro runner, tapi lebih digoreng. Bahkan gue sempat lihat ada beberapa orang yang lebih prefer ini daripada Vomero gitu. Ini meskipun sepatu ini harusnya adalah alternatif dari Vomero. Nah, lucu kan? Nah, berhubung sepatu ini jadinya lucu gitu ya dan harganya juga murah, jadi kita buat kita potong-potong hari ini. Satu hal menarik juga, gue langsung disclaimer aja, memang temuan kita terhadap sneakers ini adalah bagus. Nah, tapi nanti di akhir gue akan bilang beberapa hal menarik kenapa sneaker bagus murahnya Nike itu sebenarnya bukan pertanda bagus buat Nike. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Ini dia Nike P6000. Guys, ini penting banget nih buat kalian tahu. Jadi meskipun kita udah semprot ini ya, waterproof spray, ada satu penyakit di P6000 ini. Ternyata dia itu kalau warna putih, mesnya gampang banget kotor dan bersihinnya juga susah banget. Ini mah kita jujur-jujuran aja, mau pakai Umbrex Shoepolish juga nggak bersih-bersih amat nih guys, liatin aja. Apalagi ini lebih kentara kali. Nah, ini nih. Ini lebih kentara karena kita udah mulai bongkar-bongkar. Ini bagian yang nggak ke-expose itu masih putih banget nih, terang banget, tapi bagian yang ke-expose itu sudah lebih abu-abu warnanya. Jadi ini penting banget buat kalian tahu para user P6000, ini bahan mesnya gampang kotor. Jadi sebisa mungkin hindari warna putih meskipun keren, biar kalian tidak kelihatan dekil sepatunya dalam waktu yang lama. Nah, ngomong soal mesnya, kita juga udah ada catatan di sini ya dari tim kita menemukan kalau mesnya ini super menarik. Jadi dia dari tes tarikan kita hasilnya bagus, 4,817 kg force. Dan ini menurut standar kita sudah termasuk tinggi, sudah kuat sekali. Jadi gue agak underestimate tadinya dengan mesh ini. Ternyata mesh modern bagus-bagus ya, kuat-kuat juga terutama dari brand luar. Tapi ini memang beneran bagus. Kemudian kita juga coba Dremel ya, ternyata nggak habis. Jadi cukup moderate aja kekuatannya. Untuk kekuatan panel-panel yang lain, karena kalian mungkin udah notice ya ada bahan leather di sini. Nah, kita juga mencoba mengetesnya. Ternyata kalau dari segi Dremel sih dia cukup bertahan. Nah, jadi secara kekuatan ini oke. Nggak bisa dibilang bagus juga ya, karena tetap jebol sampai lapisan bawahnya, lapisan sintetis yang di bawah. Jadi ini tuh memang tengah-tengah aja untuk kekuatan sintetis leathernya juga. Nah, apakah leathernya semua sintetis? Enggak. Jadi ada 3 sebenarnya tipe di sini. 2 leather sintetis dan 1 leather asli. Nah, di mana aja leather sintetisnya? Dari atas kita absen logo Nike sintetis, kemudian di sini nih bagian garis yang pertama ini sintetis, ini nyambung ke yang kedua masih sama sintetis juga, ini satu panel ya. Kemudian yang panel-panel kecil ini sintetis tapi dia lebih tipis sedikit. Kemudian ada di sini ini bukan leather, ini
material TPU. Nah, barulah yang bawahnya ini, panel utama ya yang keliling itu asli. Sama bagian toolbox depan itu asli. Kenapa ya? Ada yang asli sintetis gitu. Oh ya, mungkin buat menghemat anggaran. Menghemat anggarannya berapa sih Nike? Ini penyakitnya Nike dah bener-bener. Tanggung banget gitu ya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, kita coba bakar-bakar, memang kelihatan kalau ini kulit asli. Nah, cuman kita penasaran nih karena kelihatan ada guratan-guratan yang mencirikan sebenarnya ini adalah corrected grain, dan ternyata benar. Kita coba kelupas pakai aseton. Ini ada lapisan finishing lagi di atas, tapi karakternya sih lebih ke vinyl yang kemudian bisa dikelupas. Untuk leathernya sendiri, ini leathernya bagian atasnya itu udah di amplas, udah di sand down, tinggal nyisa bagian grainnya aja. Jadi kayak raw out gitu ya, bahasa kerennya, tapi bukan robot gitu, nggak sekeren raw out. Terus chrome tan juga si leathernya, wajar sebenarnya untuk kualitas kulit segini di harga jual 1 jutaan ya, 1 jutaan kecil sampai 1,6 lah maksimal ya. Oke, menurut gue sangat bisa diterima lah, kualitas materialnya plus logo Nike-nya gitu kan, itu sangat bisa diterima. Jadi untuk kualitas upper sendiri, gue berikan rating 7 dari 10. Kalau kita bahas midsole, ada beberapa hal menarik di sini. Jadi durometer midsole-nya itu termasuk yang empuk, di mana kita dapat angka 21. Nah, kalau kita benchmarking nih keluar, kebetulan kita juga sempat baca-baca dan repeat, ternyata mereka juga konsisten menemukan sama. Midsole-nya ini empuk, jadi valid ya. Validatornya bukan kita doang, ada lagi yang lain. Memang kami tuh agak curiga, ini nggak ada teknologi apa-apa, tapi midsole-nya kok empuk ya? Apakah memang dia naruh pylon atau foamnya itu empuk? Ternyata bener, empuknya memang enak, insole-nya juga enak ya. Insole-nya itu kita dapat di angka 23,5 HA, artinya memang termasuk yang empuk. Tapi apakah materialnya bagus? Enggak, ini biasa aja. Kalau dibandingin dengan kompetitornya, brand Amerika lain itu rata-rata udah pakai Ortholite, ini Busaati biasa. Busaati guys, namanya juga Nike, harganya juga murah kan. Terus ada hal yang menarik tapi menurut gue ya, jadi dia tuh cutting cost tapi nggak cutting cost juga di beberapa titik. Contoh alasnya nih, nah alas TA-nya ini dia pakai yang tebel. Kayak teman satu negaranya itu yang inisialnya M sama B. Ini gokil loh, Nike-nya niat sekali. Jadi artinya sebenarnya dia bisa gitu bikin yang bagus dengan budget seminimal mungkin. Nah, Jordan aja HPP-nya berapa sih? Dan ini ngasih beberapa kenyamanan ekstra buat si usernya. Meskipun kalau kita bahas nih di midsole ada satu hal yang gue pertanyakan. Buat apa plat ini, bos? Kalau kita lihat kompetitornya dia itu sebenarnya kalau NB ya 530, kalau Asics itu 1130. 530 oke lah, boleh di-compare sama ini karena sama-sama nggak ada teknologinya. Kalau 1130 di price point yang sama, dia plat tengahnya ini bener-bener berfungsi kayak torsion system lah kalau di Adidas Ultra Boost. Ini hampir gak ada manfaatnya sama sekali, apalagi kecil banget. Gue gak ngerti kenapa Nike bikin itu, tapi ya mungkin untuk estetika boleh lah. Jadi sorry aja Nike ya. Nah, kalau kita mau nilai juga kita akan ngomongin ke bagian outsole-nya. Outsole ini sumpah ini menarik banget. Kita udah curiga dari gripnya yang bagus. Ini sedikit heritage aja. Kita suka mereka pakai waffle-wafflean karena Nike itu ternyata sama waffle ada heritage-nya sendiri ya. Dan ini kelihatannya gripnya juga oke dan ketahanannya juga bagus. Itu dibuktikan sih sebenarnya sama durometer. Durometernya lumayan dan ketahanannya ternyata surprise sama kayak New Balance kemarin. What? Gue nggak expect banget loh, Nike ini barang murahnya kalian, si karetnya itu kuat banget ya, meskipun ada beberapa plus minus sih, tapi ya sudah lah ya, ini bagus aja gitu. Makanya gue kasih rating untuk penilaian outsole di angka 9,5. Gokil. Jadi rata-rata untuk material aja itu dia dapat 8,25 ya, materialnya oke sekali, udah oke sekali sih meskipun ada kulit sintetis. Kulit sintetisnya juga termasuk yang bagus sih yang dipakai Nike, makanya kita appreciate. Toh material yang lain juga bagus-bagus aja, kayak lining juga ketahanannya baik, terus apalagi mesh-mesh yang di luarnya itu baik. Hampir gak ada keluhan sih di harga segini, bener. Kalau memang bisa leather semua, kenapa enggak? Itu aja yang jadi sebuah pertanyaan di otak gua gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin konstruksi juga surprisingly good buat Nike, yang dimana belakangan ini ada isu-isu konstruksi. Kita udah bawa barang ini seminggu lebih, 10 hari kayaknya di momen kita syuting ini ya. Mungkin waktu kalian nonton video ini tayang udah 2 mingguan. Gak ada masalah berarti, lem-leman gak ada yang lepas, bagus sekali. Kemudian kualitasnya juga konsistensi sebenarnya dengan kualitas baiknya Nike. Apalagi kalau kita bongkar-bongkar, ini gak ada masalah berarti. Semuanya konsisten, bagus, rata. Cuman masalah kerapian dikit aja sih, terutama jahitan ya. Jahitan-jahitan agak mencong sedikit.
tapi nggak masalah. Jadi agak kalah di beberapa titik dengan tarikan. Cuma ini kalahnya juga lebih ke bahan juga. Jadi bukan lemnya aja, tapi bahannya ikut ketarik. Jadi izinkan gua untuk memberikan rating 8 lah untuk mewakilkan ini semua. Jadi dari tadi material baik, konstruksi baik. Nah gimana kalau pas dipakainya? Jujur disclaimer dulu, ini tuh bukan sepatu spesial, nggak ada teknologinya. Dilihat juga ya nggak begitu spesial looknya, tapi pas dipakai memang kita acungin jempol karena memang beneran enak guys. Mulai dari berat dulu ya. Beratnya itu kita dapat 335,7 gram di size 44. Jadi ini tuh termasuk sepatu yang berat, wajar sih namanya dead shoes, rata-rata memang berat. Terus lebar toe box-nya ini surprisingly good bahkan untuk standar Nike. Makanya gue setuju sekali ketika ada orang yang bilang toe box-nya itu lebar, karena kita dapat angka yang menurut kita sih udah termasuk standar lebar ya, 100,2 mm. Apalagi nanti di size 45, 46 gitu size gue itu akan lebih lebar lagi. Gue pun secara pengalaman mencoba ini dengan Vomero 5. Menurut pengetahuan gue, ini lebih lebar toe box-nya daripada Vomero 5 bahkan. Jadi buat kalian yang kaki lebar, ini adalah sepatu yang bisa dipertimbangkan. Juga buat kalian yang gemuk ya. Kenapa? Karena orang-orang gemuk itu biasanya punggung kakinya tinggi. Nah ini ternyata punggung kakinya juga termasuk tinggi di 77,5 mm. Good banget loh. Heel drop-nya juga termasuk menengah. Jadi buat yang gemuk juga masih nggak terlalu masalah. Biasa-biasa aja sih. Dibilang bagus juga nggak. Ini di angka 11,4, menurut standar kita ini masih standar tengah-tengah aja. Yang menarik itu sebenarnya adalah di support-supportnya. Wait, gue absen dulu, panjangnya tadi bener ya 28 cm untuk size 44. Oke, kita ngomongin support. Dimana support-supportnya itu terasa baik di lateral stability-nya. Kemudian tes tekuk kita juga memberikan hasil yang baik, dimana ini tuh bukan sepatu yang lentur banget, enggak, tapi sangat cukup sekali buat kita jalan, buat walking. Nah, terus stiffness di belakangnya, kakuan di sini sama support-support di tengah itu baik banget buat kalian terutama yang gemuk. Terus yang kedua itu butuh stabil. Nah ini sepatunya netral ya, ada kestabilannya. Kenapa begitu? Karena salah satunya selain support-support tadi, dia cukup lebar juga di bagian tengahnya, terutama di bola-bola kaki lah, sampai di bola-bola kaki. Ini yang bisa menjaga dan membantu memberikan kalian kestabilan. Bagus. Apakah ada feel kayak dilurusin? Ada sedikit, tapi nggak signifikan kayak sepatu stability. Jadi ini menarik, baik buat orang gemuk ataupun orang-orang yang nggak gemuk untuk dipakai hari-hari, dan juga untuk sepatu jalan. Ini menarik guys, karena ya tadi itu ya, di depannya lumayan nekuk. Bobotnya nggak ideal, tapi support-supportnya juga baik. Yang nggak enak itu untuk sepatu berdiri lama. Jadi mohon maaf nih buat kalian-kalian yang naik transport umumnya bakal berdiri lama. Ini mungkin harus dipikirkan 2 kali, karena kalau berdiri lama nih, pengalaman tester kita mungkin 2 jam 3 jam ya. Nyerinya tuh kerasa di bagian tumitnya di sini. Karena ya cuman foam doang, nggak ada apa-apa. Nah memang so far pengalaman kita sih yang aman di tumit, enak dipakai berdiri lama, itu biasanya di tumitnya ada gelnya. Ya overallnya bagus-bagus aja gitu. Tidak ada masalah sama sekali. Dan yang bikin kita agak kaget, karakter foamnya juga ternyata bonci. Di angka 25-an lah, 24-25 pantulannya. Jadi ada loh, lumayan loh. Untuk walking shoes jelas kita rekomen. Untuk banyak kenyamanan-kenyamanan yang lain juga ini kita acungin jempol. Bahkan untuk standar sepatu jalan dan sepatu sehari-hari gitu ya, kita berikan rating 8 dari 10. Ya buat perbandingan nanti akan ada sepatu jalan yang kita berikan rating 9 dari 10 ya untuk walking shoes-nya. Tapi anyway, ini termasuk yang baik. Dengan rating akhir rata-rata semuanya itu 8, artinya ini tuh sepatu bagus loh sebenarnya. Bahkan di harga yang sama tuh ada Air Force One ya, enakan pakai ini guys. Kenapa gue bilang tadi di awal, Nike udah di bawah jurang gara-gara sepatu ini enak. Nah gini sekarang logikanya, kalau Nike bikin sepatu jelek, dijual mahal, biasa. Iya nggak? Beberapa tahun yang lalu biasa. Kalau Nike bikin sepatu bagus, biasanya dijual mahal banget. Ya udah, kita juga ngerti, itu biasa. Tapi satu hari tiba-tiba Nike decide bikin sepatu terjangkau dengan kualitas bagus, dipakainya enak, tapi dijual murah. Artinya apa teman-teman? Nike butuh jualan, Nike butuh uang. Selama ini Nike tuh nggak pernah ngerasa butuh uang. Mereka hambur-hambur aja, mereka goreng-goreng aja, karena barang mereka selalu laris manis di serap pasar dan gila-gilaan. Sampai-sampai barang diskonannya pun sampahnya doang, bener-bener udah ampas. Nah kali ini enggak.
Di Grand Outlet kemarin gue main ya, kita nemu barang-barang yang sering jadi holy grail. Ada Jordan 1, berbagai macam ya, ada yang mid, ada yang low, ada Vaporfly yang dulu jadi grail, sekarang size-nya komplit dijual di Grand Outlet gitu. Vaporfly per Century, ada banyak banget, Air Max berbagai macam. Itu yang dulu jadi holy grail teman-teman, sekarang jadi barang sale di Grand Outlet dan jumlahnya menumpuk banyak, size-nya hampir komplit bahkan. Nah, ini pertanda memang Nike udah hampir susah jualan. Dan di segmen ini, untuk retro sneakers, mereka dihantam habis-habisan sama NB. Ya kayak gue cerita tadi, ada NB 530, 740 juga sama, jadi kompetitor yang ini. Habis kayaknya mereka gitu ya. Dan orang-orang lebih suka sama desainnya, makanya akhirnya mereka bikin retro kayak gini, hanya demi bisa jualan. Menjadi sesuap nasi guys. Nike sefakir itukah kamu sekarang? Kasian banget Nike guys, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan mereka jadi sering ya bikin sepatu bagus tapi murah lagi, karena kita rindu sepatu Nike bagus tapi murah. Setuju nggak teman-teman? Nah kalau kalian setuju silahkan tinggalin komentarnya, dan apakah kalian harus beli atau enggak, cop or pass, terserah kalian sih. Kalau gue dapet sepatu ini di bawah 1 juta, yang which is sering banget kemarin akhir tahun juga banyak di toko-toko. Nah jadi menurut kalian cop or pass, terserah kalian masing-masing. Tapi kalau kalian pengen belinya di Keke Avenue, nih kita ada bonus tambahan promo code dengan diskon 5%. Lumayan loh, daripada beli KW kan, beli yang ori aja udah bisa murah, plus masih dikasih diskon lagi. Itu makanya beli barang ori aja lah, udah beli barang ori terjamin tenang dan udah nggak mahal sekarang ya. Nike bagus aja murah sekarang ya. Oke, itu aja dari gua, Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.